Tips yang keenam. Nah, tip yang keenam ini adalah tip yang sangat berpengaruh untuk mengurangi beban pendidikan Anda. Saya ulangi lagi, tips keenam ini adalah tips yang sangat berpengaruh untuk mengurangi beban pendidikan Anda, yaitu hafalkanlah Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan juga 8 wajib TNI. Saya ulangi, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan juga 8 wajib TNI. Kenapa? Karena jika Anda mulai menghafalkan itu ketika sudah berada di dalam lembaga pendidikan, maka akan sangat sulit sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa sahabat Raden. Kali ini saya ingin berbagi informasi atau berbagi tips bagaimana untuk menghadapi pendidikan TNI, baik Catam, Caba, atau calon taruna maupun Dikma PPK TNI, agar pendidikan di TNI dapat dilalui dengan lebih ringan dan juga lancar. Untuk tips yang pertama adalah siapkan mental Anda. Jadi sejak Anda dinyatakan lolos atau dinyatakan lolos untuk mengikuti pendidikan TNI, maka Anda harus mensetel mental Anda bahwa Anda adalah seorang calon prajurit. Maka Anda harus melakukan semua kegiatan, semua perintah dengan ikhlas dan senang. Hindari rasa dongkol dan juga hindari menggerutu. Lakukan semua kegiatan dengan semangat. Yang kedua, mulai jauh-jauh hari Anda harus mempersiapkan fisik Anda, terutama banyak lari, karena semua kegiatan perpindahan tempat dalam lembaga pendidikan TNI itu sebagian besar dilaksanakan dengan berlari. Bahkan di tempat-tempat lembaga pendidikan itu ada tulisan 5 langkah lari, sehingga jika lari Anda kurang, maka kemungkinan besar Anda akan merasa tersiksa selama pendidikan. Fisik yang kedua adalah pull up. Nah, seringkali pull up ini bagi casis itu pull up-nya kurang, sehingga jika pull up-nya kurang, maka kemungkinan akan kesulitan untuk melewati halang rintang, karena nanti ada halang rintang yang itu berupa papan kayu atau tembok istilahnya. Kita harus memanjat itu. Jika kita pull up kita itu kurang atau tidak bisa pull up, kemungkinan kita tidak akan bisa melewati rintangan tersebut. Tips yang ketiga, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang pendidikan TNI, baik dari Google, YouTube, teman, keluarga, saudara, orang yang Anda kenal. Informasi dapat Anda dapatkan dari mana saja, dan hafalkan juga kepangkatan-kepangkatan dalam TNI, mulai dari tamtama sampai pangkat jenderal. Tips yang keempat, perbanyaklah mendengar lagu-lagu pendidikan TNI. Semakin kita sering mendengar, itu akan semakin menambah semangat kita. Dan juga ketika kita sering mendengar lagu-lagu tersebut, maka ketika nanti kita pendidikan, kita sudah tidak perlu bersusah-susah untuk menghafalkan lagu tersebut. Yang kelima, biasakanlah untuk mencukur jenggot dan kumis. Cukur jenggot dan kumis setiap hari. Jadi sejak Anda mendaftar TNI, mulai dari pendaftaran yang pertama itu, usahakan untuk mencukur jenggot dan kumis Anda setiap hari. Cukur juga bulu hidung. Bulu hidung juga dicukur. Terutama bagi Anda yang Dikma PPK, mungkin selama kuliah Anda memelihara jenggot, memelihara kumis, kalau tidak dibiasakan dicukur setiap hari, maka Anda akan kemungkinan besar sering lupa. Dan jika kita lupa, itu akan mengundang tindakan dari pelatih. Tips yang keenam.
tip yang keenam ini adalah tip yang sangat berpengaruh untuk mengurangi beban pendidikan Anda. Saya ulangi lagi, tips keenam ini adalah tips yang sangat berpengaruh untuk mengurangi beban pendidikan Anda, yaitu hafalkanlah Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan juga 8 wajib TNI. Saya ulangi, Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan juga 8 wajib TNI. Kenapa? Karena jika Anda mulai menghafalkan itu ketika sudah berada di dalam lembaga pendidikan, maka akan sangat sulit sekali. Karena pendidikan di TNI itu mulai dari bangun tidur, yaitu jam 4 pagi sudah kita mulai, sampai nanti apel malam, itu akan menguras energi yang sangat banyak. Sehingga kita akan kecapean. Ketika fisik kita capek, maka kita pun akan kesulitan untuk menghafalkannya. Sehingga mulai saat ini ketika Anda sudah ada niat untuk daftar TNI, hafalkanlah Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan juga 8 wajib TNI. Ketika Anda sudah menghafalkannya jauh-jauh hari, nanti ketika teman-teman Anda di lembaga pendidikan itu, ketika mereka mau tidur, mereka masih membaca Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan juga 8 wajib TNI, Anda sudah dapat tidur duluan. Ya, setelah kegiatan yang padat, menguras tenaga, dan juga mungkin sel-sel kita saat itu mungkin rusak, itu harus ada recovery. Seperti orang fitness itu, setelah mereka melakukan suatu latihan atau beban kepada otot, maka mereka harus ada recovery. Jika tidak ada recovery, maka otot tidak akan terbentuk. Begitu juga dengan pendidikan TNI ini, itu kegiatannya sangat padat sekali, sehingga saat tidur itu kita perlukan supaya tubuh kita itu dapat recovery, sehingga ketika bangun tidur itu kita dapat mempunyai tenaga yang banyak, dan juga sel-sel kita sudah terrecovery. Saya ulangi lagi, jika kita sudah menghafalkannya jauh-jauh hari, maka ketika nanti kita ditunjuk oleh pelatih untuk mengucapkan Sabta Marga, kita akan lebih siap dan kita dapat mengucapkan dengan lantang tanpa ragu-ragu, karena kita sudah hafal. Tetapi kalau kita hafalnya setengah-setengah, ketika kita ditunjuk maju ke depan, kemungkinan besar akan lupa. Apalagi kalau kita hafalnya cuma setengah-setengah, pengucapannya pun juga akan ragu-ragu. Saya ulangi lagi, poin yang keenam ini adalah hafalkanlah Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan juga 8 wajib TNI jauh-jauh hari atau mulai dari sekarang. Semakin Anda hafal jauh-jauh hari, itu akan semakin meringankan beban Anda selama di pendidikan TNI. Itu saja tips dari saya. Salam sehat, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.